Tahun 2023 jadi babak baru bagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kemenkumham. Sebuah logo baru dirilis. Logo yang tak sekedar cerminan identitas, tapi juga penegasan komitmen penyelenggaraan pelayanan terbaik dan inovatif. Didorong semangat baru, Ditjen AHU berhasil mencatat capaian penting dalam realisasi sasaran strategis 3 dan sasaran strategis 4, di mana keduanya sama-sama melampaui target. Sejumlah capaian menarik terkait evaluasi akuntabilitas, maturitas, manajemen resiko, dan pengendalian korupsi juga terjadi. Perkembangan positif dalam konteks internal berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat di lapangan. Dari segala capaian itu, Ditjen AHU menyumbang capaian penerimaan negara bukan pajak hingga 900 miliar dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 92,75 dan nilai survei persepsi anti korupsi sebesar 3,98. Dalam konteks internasional, masih banyak cerita lain soal capaian Ditjen AHU di 2023. Di 2023, Ditjen AHU jadi tuan rumah penyelenggaraan The 61st ALKO Annual Session. Saya mendapatkan kehormatan untuk menjadi presiden pada sesi tahunan ke-61 dan yakin penyelenggaraan sesi tahunan akan sukses. Dan ini jadi kali ketiga Indonesia berperan sebagai tuan rumah agenda. Agenda ini memiliki pengaruh besar dalam menyuarakan perjuangan negara Asia Afrika di tingkat global. Indonesia juga menjadi tuan rumah sekaligus ketua perundingan The Fourth ASLOM Working Group Meeting on the Asian Extradition Treaty. Ditjen AHU yang mewakili Indonesia di ASEAN Senior Law Officials Meeting yang diselenggarakan di Thailand membahas perjanjian ekstradisi. Sepanjang 2023, Ditjen AHU telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Ditjen AHU bersama Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah juga menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan data dan informasi. Isinya adalah upaya percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal sinkronisasi data notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Sinergi dan kerjasama tidak hanya dilakukan di dalam negeri. Pada 31 Maret 2023, Indonesia dan Rusia menandatangani perjanjian ekstradisi. Perjanjian ini jadi wujud komitmen Indonesia memperkuat penegakan hukum lintas negara. Kerjasama lain dengan Rusia juga mencakup peraturan perundangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, imigrasi, kekayaan intelektual, hak asasi manusia, dan badan strategi kebijakan. Bersama Polandia, mitra pertama negara perwakilan Uni Eropa, Indonesia melakukan perundingan perjanjian bilateral Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Ditjen AHU juga berperan aktif dalam keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force atau FATF. Keanggotaan Indonesia di FATF disahkan dalam sidang pleno FATF di Paris pada 25 sampai 27 Oktober. Keanggotaan FATF jadi bukti peran penting Indonesia dalam upaya menangani kejahatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal dalam skala internasional. Artinya, Indonesia telah sejajar dengan anggota G20 lain sebagai negara dengan sistem keuangan berintegritas. Dalam layanan kewarganegaraan, Ditjen AHU mengesahkan sejumlah pengajuan kewarganegaraan. Kemenkumham juga untuk kali pertama melakukan pengambilan sumpah pada anak berkewarganegaraan ganda. Lebih lengkap soal terobosan, Ditjen AHU melewati banyak transformasi dan mengembangkan berbagai inovasi sepanjang 2023. Ditjen AHU telah menyusun daftar inventarisasi masalah terkait tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, menyusun SOP terkait tata kerja dan pola mekanisme kerja BHP, dan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dalam rangka integrasi database kurator dan pengurus pada Ditjen AHU dengan Sistem Informasi Peradilan MA. Ditjen AHU telah melakukan optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham.
penyebaran informasi layanan AHU di wilayah, mulai dari kewarganegaraan, pewarganegaraan, aposti dan perseroan perorangan, serta melakukan pengisian form CDD oleh pengguna jasa, penilaian mitigasi risiko oleh notaris, dan penilaian notaris berisiko oleh lembaga pengawas pengatur atau LPP. Lainnya adalah melakukan sinkronisasi data notaris antara database AHU, Kanwil, dan Pengwil, melakukan pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi, serta mendata anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah. Dengan segala upaya dan capaian itu, Ditjen AHU meraih berbagai penghargaan untuk pelayanan publik yang baik dari segi fisik, output, input, kelengkapan sarana dan prasarana, pemenuhan standar layanan, persepsi masyarakat, serta pengelolaan aduan dari masyarakat. Untuk penegakan hukum perpajakan, penghargaan ini diberikan dalam upaya penagihan pajak dengan pemblokiran dan pembukaan blokir SABH. Upaya ini dinilai sangat efektif dalam penagihan utang pajak Rp602,9 miliar dan dapat dicairkan Rp204,1 miliar di tahun 2022. Segala cerita ini tak hanya mencerminkan keberhasilan, tapi juga wujud kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Ditjen AHU. Perjalanan belum usai. Ini adalah awal dari semangat baru untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih pasti dan berakhlak sebagai komitmen yang dipegang teguh demi kemajuan negeri.